Demokrat itu kan membawa doktrinnya itu atau visinya kan nasionalis religius. Ya. Jadi sesuai lah dengan hati saya itu. Satu, one vote itu betul-betul matters. Kalau prinsipnya mereka kan, one man, one vote really matters. Termasuk kalau kita mau perang ataupun kita mau berdamai, itu bukan hanya keputusan eksekutif presiden loh atau panglima TNI, tetapi juga keputusan politik yang harus disetujui oleh anggota dewan. Selalu yang saya sampaikan satu, niat saya ini satu adalah ibadah. Saya itu bakal membawa manfaat bagi Bapak Ibu dan masyarakat, silahkan pilih saya. Tapi kalau saya, Bapak dan Ibu rasa akan memberikan lebih banyak mudarat, tidak usah pilih saya. Karena bagaimanapun dengan latar belakang beliau itu, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali menyapa Anda dalam acara Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol, tentunya hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, podcast kita kali ini sudah kedatangan tamu istimewa nih. Beliau merupakan Direktur Eksekutif di DPP Partai Demokrat yang sekaligus juga Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Barat, Mas Sigit Raditya. Apa kabar Mas Sigit? Siap, alhamdulillah baik Mas Timur. Ini cuaca lagi mendung panas. Gimana nih, masih tetap sehat menjalankan aktivitas? Harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Kayak yang kemarin Jangan mancing. sempat sakit. Jangan sempat sakit. Sakit. Tanda-tanda sakit langsung kita lawan. Kayaknya ini saking sibuknya nggak boleh sakit nih kayaknya. Iya, jangan sampai sakit lah. Tapi kegiatan mancing masih jalan terus nih. Mancing, wah ini agak terganggu sedikit ini dengan aktivitas terakhir ini. Oke. Cuman alhamdulillah kemarin akhirnya ketemu juga. Sambil menyalurkan hobi, ketemu juga sama teman-teman komunitas mancing gitu. Itu seneng banget ya ketemu warga, kita bisa bercengkrama ya. Iya. Tapi ini ngomongin masalah mancing, sahabat Ipol, mungkin kita saksikan dulu sekilas aktivitas dari Mas Sigit berikut ini. Selamat datang di Batalon Infanteri 312 Kala Hitam. Hujam! Latihan juga sangat penting untuk menumbuhkan kesatuan hati, jiwa, dan pemikiran, serta inisiatif dan tekad. Hal inilah yang diartikan selanjutnya sebagai jiwa korsa, yang merupakan nafas dalam melaksanakan tugas pokok kami sebagai satuan infanteri. Batuan Infanteri 312 juga sering diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan VVIP, karena memang kawasan ini banyak dilalui atau menjadi tempat kegiatan dari VVIP baik di tingkat nasional, dalam negeri maupun dari luar negeri. Karena itu kami sering mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengamanan VVIP, baik presiden maupun wakil presiden serta tamu asing setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan. Canggih juga nih. Selamat. Coba pegang barang. Nah, sahabat Ipol, tadi kita sudah saksikan sekilas aktivitas Mas Sigit. Tadi selain memancing juga kita lihat beliau ini merupakan dulu aktif juga di ketentaraan. Bisa diceritain Mas Sigit masa lalu Mas Sigit ini sebelum terjun ke politik? Iya, alhamdulillah memang saya sempat 19 tahun berdinas sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Iya, saya lulus dari Sekolah Perwira Prajurit Karir tahun 2001 dan saya mengajukan pensiun dini tahun 2019. Jadi kalau ditambah 1 tahun masa dinas fiktif, pas tuh 19 tahun. 19. Pengennya sih pas 20 tahun, tapi momennya memang momen 19 tahun itu. Biar genep aja. Ya alhamdulillah memang itu sebuah pengalaman yang sangat berharga. Tentara ataupun militer ini kan banyak memberikan bekal pada diri saya, baik dari aspek latihan, penugasan maupun pendidikan.
Kedisiplinan juga udah pasti ya. Ya, kedisiplinan itu kan bagian dari itu. Oke. Memang dari pendidikan kita diajarin lah disiplin dan lain-lain. Tapi yang paling utama adalah memang saya sungguh sangat berhutang budi pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya. Karena apa? Karena memang 19 tahun itu memang betul-betul masa yang sangat berharga dan bermakna buat saya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh TNI AD yang akhirnya membentuk saya menjadi seperti ini. Mungkin gini, Mas Sigit nih, sahabat Ipol juga perlu tahu nih ya, Mas Sigit Raditya ini dulunya itu ternyata di ketentaraan di TNI itu beliau mengambil gelar S1-nya di Norwich University Amerika Serikat. Kemudian di Australia juga beliau mengambil Master of International Studies dari University of Wollongong ya. Kemudian juga di Amerika Serikat beliau ngambil Master of Arts, kemudian juga pengalaman karir militernya banyak banget ya kalau di searching ya. Pernah di Australia juga pendidikan, kemudian di Libanon juga. Karir moncer, mantap. Kenapa berani nih terjun ke politik? Ini yang biasanya ditunggu-tunggu nih, sahabat Ipol. Siap, ini memang pertanyaan yang paling sering saya dapetin. Oke. Tapi alhamdulillah saya selalu mantap dalam memberikan jawaban. Intinya adalah memang saya ingin berkarya dalam cakupan yang lebih luas. Oke. Memang sebetulnya sebagai perwira Angkatan Darat banyak sekali peran-peran maupun tugas-tugas yang kita bisa lakukan, baik tugas kemiliteran maupun tugas operasi militer selain perang. Jadi kalau Mas Arief ketahui, tentara itu selain tugasnya itu di bidang pertahanan dan keamanan, juga memiliki tugas militer selain perang, dan itu banyak banget. Misalnya terjun langsung ke menolong masyarakat yang terkena bencana alam. Ya. Kemudian pengamanan tertentu, objek vital dan lain-lain. Tetapi yang saya rasakan memang saya melihat ada peluang untuk saya bisa membalas budi atas kebaikan bangsa dan negara yang sudah diberikan kepada saya untuk berkarya lebih luas, dan itu saya kira tempat yang paling pas ya terjun ke politik. Itu sih Mas. Oke, terjun ke politik, ke dunia sipil ya. Yeah. Memang kalau di negeri ini kan tentu perpolitikan juga mengambil saham cukup luas ya. Yeah. Cakupannya cukup luas. Mungkin kalau TNI nggak bisa terjun ke politik praktis, di sini bisa gitu. Betul. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus Demokrat? Nah ini pertanyaan sambungan nih sebetulnya. Kenapa harus Demokrat ya? Yang pertama memang saya pengagum Pak SBY. Siap. Wah. Dari sejak saya bersama-sama dengan Mas AHY dulu di SMA Taruna Nusantara, saya melihat sosok Pak SBY itu memang sosok perwira yang luar biasa. Dan memang tidak mengejutkan bagi kami jika kemudian di tahun 2004 beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kenapa Pak SBY dan Demokrat? Karena juga Demokrat itu kan membawa doktrinnya itu atau visinya kan nasionalis religius. Ya. Jadi sesuai lah dengan hati saya itu. Dan juga sebagai mantan tentara, memang kita itu juga selalu membawa kepentingan bangsa dan negara dan nasional lah di dalam diri kita. Dan jadi cocok lah ya dengan prinsip-prinsip dasarnya Mas Sigit ya. Ya, dan yang kedua, ya karena saya juga sahabat Mas AHY. Satu letting dari SMA. Masuk juga. Sama-sama di militer selama beberapa tahun. Dan beliau juga yang menginspirasi saya Mas untuk bisa memberikan karya yang lebih luas melalui jalur politik ini. Oke. Nah, sahabat Ipol, tapi yang menarik nih dari gerbong Demokrat, Mas AHY ini ternyata banyak mengambil kualitas-kualitas teman-teman sejawatnya yang cukup baik nih. Seperti kita ketahui kan Pak SBY itu juga pernah belajar di Amerika. Kemudian anaknya Mas AHY juga, dan sekarang Mas Sigit juga seperti itu. Kira-kira nih bekal pengalaman pendidikan dan segala sesuatunya di luar negeri itu terkait dengan kepemimpinan ke depan nih bagaimana nih? Baik. Jadi sebetulnya begini Mas. Terkait latar belakang pendidikan itu kebetulan saja memang. Kami terhubung satu sama lain, dan juga kesempatan itu juga sebetulnya banyak dimiliki oleh rekan-rekan kami yang lain. Oke. Dan saya sih secara pribadi berprinsip pendidikan itu di mana saja sama ya. Yang penting pendidikan itu adalah
apalagi di level universitas, adalah bagaimana kita dapat mengubah pola pikir, melatih pola berpikir, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan dasar-dasar pendidikan ataupun yang kita dapatkan dalam pendidikan itu untuk membuat keputusan-keputusan di mana kita menyadari segala konsekuensinya. Nah, terkait tadi pendidikan di luar negeri, ada sih yang terkait. Jadi yang pertama kan kalau di luar negeri itu kebetulan negara-negara yang saya sempat datangi ataupun saya dipilih oleh negara untuk kunjungi dan melaksanakan pendidikan adalah negara demokrasi ya. Pertama itu di Amerika Serikat dan yang kedua juga di Australia. Meskipun di Australia itu ada latar belakang monarkinya juga di sana. Namun demikian secara umum adalah demokrasi. Dan itu juga menjadi landasan yang sangat penting. Kenapa? Karena mau nggak mau selama 3 tahun dan juga beberapa tahun di sana saya melihat betul bagaimana wakil-wakil rakyat itu di Amerika ataupun di Australia memang cara mendapatkan suara dan mendapatkan simpati kepada masyarakatnya itu betul-betul all out gitu. Satu one vote itu betul-betul matters kalau prinsipnya mereka kan, one man one vote really matters. Jadi suara satu orang pun sangat dihargai oleh mereka. Makanya mungkin Mas Timur sering lihat tuh kalau di YouTube ataupun di video-video Amerika maupun Australia kan ada orang yang demo sendirian gitu, cuman bawa tulisan begitu. Nah itu bagi mereka udah gerah tuh politisi itu kalau udah digituin tuh. Apa ya? Bahkan itu satu orang aja karena satu suara itu berharga banget. Satu orang sangat berharga dan itu bisa mempengaruhi publik secara luas kalau tidak disikapi lah ataupun aspirasinya tidak ditanggapi dengan baik. Dan itu cukup berkesan lah di dalam pemikiran saya. Sehingga tadi nyambung ke pertanyaan pertama kan, mengapa Demokrat, karena memang di ajaran Pak SBY juga seperti itu. Beliau sangat, dan Mas Ahaye juga, beliau sangat memperhatikan aspirasi dan juga keinginan dari masyarakat gitu. Sehingga di dalam perjalanan politik dan juga saya mendampingi beliau sebagai ketua umum, selalu yang memang beliau ingin tahu itu anggota-anggota DPRD kita ataupun DPR RI kita itu sejauh mana sering turun dan mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Oke, sahabat IPOL, tadi Mas Sigit sudah menceritakan nih sekilas terkait masa lalunya di kemiliteran, kemudian bagaimana beliau juga merasa bekal di dunia internasional itu juga cukup membantu dalam karir beliau saat ini terjun di dunia politik. Tapi nih Mas Sigit, sekarang yang ingin kita tahu sebetulnya apa nih yang ingin dibawa Mas Sigit dalam perpolitikan ke depan, visi misi program-programnya seperti apa dari Mas Sigit nih? Baik, yang pertama itu sebetulnya yang menjadi landasan dan dorongan utama saya untuk menjadi calon anggota legislatif kan ingin bisa memberikan yang lebih banyak buat masyarakat. Sebetulnya berkarya dan juga menolong warga ataupun masyarakat tidak harus di jalur politik dan tidak juga harus menjadi anggota legislatif. Namun demikian, kita tahu sistem ketatanegaraan di Indonesia itu begitu besarnya lah kewenangan yang dimiliki oleh seorang anggota dewan. Anggota dewan itu memiliki aspirasi, memiliki tugas-tugas menyerap saran-saran dari masyarakat dan memperjuangkannya dengan mengkomunikasikan dengan lembaga eksekutif. Itu sih yang pertama menjadi motivasi saya. Sehingga cukup mempengaruhi kebijakan, intinya gitu ya. Intinya mempengaruhi kebijakan, sehingga di situ yang ingin saya lakukan ada 3 hal. Yang pertama, saya terus ingin mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya warga Kota Depok dan Kota Bekasi. Kemudian yang kedua, saya ingin pelajari betul bagaimana itu pemerintahan dan juga kewenangan yang dimiliki anggota dewan dan juga hubungan antar lembaga. Dan sebenarnya ini sesuai dengan disertasi yang sedang saya susun nih tentang kebijakan publik. Ambil kuliah lagi? Ya, sambil kuliah di Unpad. Jadi bagaimana kita bisa mensinergikan semua lembaga untuk mengoptimalkan mengoptimalkan peran ataupun bantuan bagi warga masyarakat. Nah kebetulan karena di Kota Depok dan Kota Bekasi ini kan kita kota satelitnya Jakarta. Jadi yang dibutuhkan itu banyak sebetulnya. Kalau infrastruktur udah pasti, infrastruktur dan pemukiman itu kan salah satu
kendala yang dihadapi oleh warga kota Depok dan kota Bekasi. Namun dalam perjalanannya kemudian ternyata banyak juga belanja masalah yang saya dapatkan. Contohnya bagaimana warga itu mengeluhkan tentang lapangan pekerjaan. Susah sekali nyari lapangan pekerjaan, banyak sekali PHK saat ini. Nah, kalau sudah itu berarti terkait lagi dengan kemampuan daya beli, kemampuan juga bagaimana mendapatkan layanan kesehatan, BPJS itu sangat diharapkan sekali oleh masyarakat. Kemudian yang paling penting sebelum itu adalah penyiapan SDM. Kita ini ya sebelum nanti ibu kota sudah benar-benar pindah ke IKN ya. Kita ini kan penyangga ibu kota negara, membutuhkan semua lembaga yang ada di Jakarta itu, baik itu pemerintahan maupun swasta membutuhkan SDM yang tinggi, ya kan, untuk bisa bekerja di sana. Nah, bagaimana kita nanti sebagai warga kota Bekasi dan kota Depok bisa menyiapkan SDM tersebut? Karena kan masa-masa kota Bekasi khususnya sebagai kota industri sudah mulai beralih menjadi kota jasa. Nah, ini harus disiapkan betul, makanya pendidikan ataupun sumber daya manusia secara umum warga kota Bekasi dan kota Depok harus disiapkan. Ya, jadi kita harus bagaimana caranya memiliki kewenangan dan akses kepada pendidikan yang terbaik begitu, Mas. Jadi prioritas Mas Sigit ya pendidikan. Prioritas. Jadi saya prioritasnya itu. Yang pertama pendidikan, kemudian yang kedua lapangan kerja, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat yang paling penting nih. Karena kita tuh deket banget dengan ibu kota. Dan kita ini kota yang majemuk, gimana sih menciptakan toleransi? Toleransi antar umat beragama, antar suku, bangsa, dan karena semuanya ada di kota Depok dan kota Bekasi. Jadi warna-warni di sini semua banget. Ya, melting pot untuk segala macam golongan, agama, semua ada di sini, suku juga. Betul. Dan menurut saya itu salah satu ya didikan saya dari kecil nih, dari kurang lebih 25 tahun yang lalu, gimana saya mulai dikumpulkan di SMA Taruna, kemudian saya menjadi prajurit. Yang saya jaga ini kan bangsa dan negara. Saya ditempatkan dimanapun, di Papua, di Medan, saya nggak pernah tuh membeda-bedakan siapapun yang saya jaga. Mau itu sukunya Batak, mau itu orang Papua asli, mau itu saya juga pernah di Dayak, ya kan, di Kalimantan Utara kan banyak Dayak yang di sana, dan suku Bugis juga. Dan agama juga tidak pernah kita beda-bedain. Kalau emang waktunya menjelang Natal, maka yang kita amankan ya perayaan Natal di gereja, kita hadir juga. Kalau anggota kita merayakan Natal, kita juga hadir di situ. Dan tentunya sama juga di Idul Fitri, kita juga melaksanakan perayaan dan juga pengamanan yang sama. Jadi menurut saya terkait dengan toleransi ini sangat penting, dan itu kayaknya jadi ini salah satu ini saya lah prioritas program supaya kota Bekasi dan Depok ini menjadi kota yang toleran, saling menjaga. Kita nggak bisa sanksikan lagi nih sama Mas Sigit, soalnya latar belakangnya kemiliteran sudah so pasti nih ya sahabat Ipol, beliau pasti akan sangat paham bagaimana menjaga stabilitas dan kerukunan di masyarakat gitu ya. Mas Sigit ya. Tapi masalahnya Mas Sigit, kalau di ketentaraan kemiliteran itu memang sudah on the track ya, kita dari atas sampai bawah satu komando gitu. Masyarakat menilai kalau politik ini beda banget sih sama militer nih. Jadi kayaknya mereka masih menganggap politik itu kotor, politik itu banyak main sikut-sikutan. Ini tanggapannya Mas Sigit gimana nih untuk membuat wajah perpolitikan kita ini jadi makin oke lah gitu? Ya benar banget. Jadi kalau di tentara itu kan sedikit bicara banyak bekerja. Ya kalau udah diperintah, jelas perintah saya, siap jelas. Laksanakan, siap laksanakan gitu. Nggak perlu banyak nanya-nanya lagi ya. Kalau sekarang kan masyarakat banyak yang demo, satu isi kepala dengan yang lain nggak bisa kita samakan gitu. Gimana nih tipsnya nih biar menjaga kondisi yang baik? Itulah indahnya dan salah satu pengalaman yang menarik setelah saya pensiun dini dari militer. Saya memiliki dan mulai belajar juga bagaimana itu demokrasi dan juga bagaimana itu mampu menyatukan berbagai elemen kepentingan yang ada di masyarakat. Intinya itu di dalam masyarakat itu kita harus memahami kepentingan-kepentingan seluruh variabel dan kelompok-kelompok ataupun pribadi yang ada di masyarakat, termasuk juga kepentingan elit. Dan yang paling utama kan sebetulnya kepentingan bangsa dan negara. Kalau di tentara selalu kita jualannya kepentingan bangsa dan negara. Nah, begitu kita terjun ke politik, kepentingan bangsa dan negara ini juga harus diselaraskan.
bagaimana sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, memang benar tuh yang ditanya sama Mas Timur itu. Politik kotor gitu banyak ya. yang seperti itu. Nah, saya gunakan kesempatan itu untuk mengedukasi karena memang sesuai dengan yang saya rasakan. Iya. Saya selalu bilang nih, adik-adik, khususnya buat yang generasi muda ataupun Bapak Ibu, saya dulu waktu di tentara, saya juga melihat politik itu kotor. Apa sih tugasnya politisi? Karena memang saya terlalu fokus pada waktu itu dengan karir saya, dengan dunia saya di dunia militer, tidak ada waktu untuk memahami apa itu sebetulnya politik. Nah, ternyata setelah saya terjun ke dunia politik, banyak hal positif yang kita bisa lakukan di sana. Contoh kecil saja misalnya, kalau kita kembalikan ya ke dunia militer, gaji prajurit, ya, ataupun kesejahteraan prajurit secara umum ya, gaji, tunjangan, kemahalan penempatan di tugas operasi maupun tunjangan kinerja, tunkin, itu ditentukan oleh keputusan politik. Termasuk kalau kita mau perang ataupun kita mau berdamai, itu bukan hanya keputusan eksekutif presiden loh atau panglima TNI, tetapi juga keputusan politik yang harus disetujui oleh anggota dewan ataupun DPR RI. Kemudian contoh kecil lagi yang selama ini saya bawa juga ke masyarakat, ya alhamdulillah melalui jalur politik itu saya bisa membantu membawa program-program dari rekan-rekan untuk dibagikan pada masyarakat Kota Bekasi. Misalnya beasiswa. Cukup banyak beasiswa yang kita bantu salurkan, beasiswa PIP untuk masyarakat Kota Bekasi, dan itu ternyata memang yang ditunggu-tunggu banget dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya yang lain-lain karena memang saya belum jadi, ya saya belum bisa memberikan lebih banyak gitu. Tapi sebetulnya banyak juga yang udah dilakukan sama anggota dewan ataupun kepala daerah yang pada intinya itu memberikan manfaat yang banyak lah kepada masyarakat. Contohnya lagi misalnya anggota dewan itu kan punya aspirasi. Ini yang fisik yang kelihatan ya, seorang anggota DPRD misalnya, dia bisa membawa sebuah aspirasi itu pembangunan infrastruktur di lingkungan, misalnya hibah untuk masjid, kemudian pembangunan fasilitas yang ada di RT dan RW, jalan, kemudian selokan, itu yang terkait dengan fisik tuh. Nah, kalau yang terkait dengan non fisik banyak juga. Misalnya bagaimana anggota dewan itu bisa membantu mendorong masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Meskipun negara sudah menyampaikan BPJS ini untuk semua orang, tetapi ya karena saking banyaknya warga kita ya se-Indonesia ini, perlu dorongan-dorongan, bukan karena ada sumbatan ataupun hal-hal tertentu di kementerian ataupun di lembaga penyedianya, tetapi memang perlu ada akselerasi lah. Nah, itulah peran-peran yang dilakukan oleh anggota dewan pada umumnya. Artinya Mas Sigit juga melihat dengan adanya program-program yang baik dan manfaat yang oke untuk masyarakat, tentu wajah politik yang kotor tadi juga sedikit banyak bisa terkikis gitu ya Mas Sigit ya. Dan itu mungkin harapan kita semua juga ya. Betul. Oke nih sahabat Ipol, tadi Mas Sigit sudah menerangkan bekal beliau di kemiliteran ingin sebetulnya mengubah wajah politik kita yang kotor menjadi lebih bersih, dan beliau meyakinkan hal itu. Nah, berbicara tentang politik nih Mas Sigit, kira-kira strategi kampanye ke depan yang ingin Mas Sigit sampaikan ke masyarakat seperti apa nih biar Mas Sigit nih bisa cespleng lah lolos maju ke Senayan. Bukannya rahasia ya itu. Rahasia bisa dicontek nih ya sama kader-kader lain nih. Tapi kan sebetulnya begini ya, mungkin ini yang dirasakan juga oleh seluruh caleg non-incumbent. Non-incumbent itu artinya yang belum duduk sebagai anggota dewan pada saat ini. Sebetulnya pertanyaan saya setiap malam tuh sebetulnya begini, apa ya yang membuat caleg-caleg baru itu siap bertarung menghadapi anggota DPRD ataupun DPR RI incumbent yang mereka itu sudah memiliki fasilitas aspirasi, fasilitas yang didukung oleh negara lah untuk digelontorkan kepada masyarakat. Lo udah lebih senior, udah lebih tahu petanya lah ya. Iya. Jadi begini ternyata Mas. Ternyata di manapun ya, karir manapun, baik itu eksekutif maupun khususnya di politik ini selalu ada peluang. Selalu ada peluang.
dan selalu ada yang lengah gitu. Yang lengah. Jadi ini kayak main olahraga juga ya, main bola ya. Iya. Kita harus Gocek, harus gocek. Ya. Kenapa ya? Yang pertama masyarakat tuh kadang-kadang suka jenuh. Pengen anggota dewan yang baru, Yang fresh. Kayak Mas Alasannya- Sigit nih ya, fresh ya. fresh from the oven. Oke. Ex-military. Wah. Itu yang disukain mama nih kayaknya. Tapi lebih kepada gini. Kadang-kadang mereka merasa pernah memberikan suaranya 5 tahun yang lalu, tapi kok selama 5 tahun ini nggak pernah turun. kurang ada perubahan, kurang turun juga ke lapangan. Simple aja, Ah. nggak pernah menyapa. Oke. Pengen disapa lagi mereka gitu. Dan yang hal-hal besar tentunya banyak dong. Karena mereka tahu juga dong kewenangan yang dimiliki anggota dewan apa sih? Mm-mm. Yaitu tadi yang saya ceritakan di awal kan, bisa mempengaruhi keputusan eksekutif, Iya. bisa membawa program-program kepada masyarakat. Dan ini memang ada saja masyarakat yang tidak tersentuh dan akhirnya menginginkan calon yang baru. Nah, ruang-ruang itulah yang kita isi. Oke. Jadi memang kalau kita nanti beradu program, kemudian ini memang kalah kita dengan incumbent. Tetapi kita ini kan bisa menyampaikan sebuah komitmen. Kadang-kadang masyarakat itu karena melihat ada harapan tuh pada diri kita. Dan setiap saat saya bertemu kepada masyarakat ataupun kepada warga berapapun, bagi saya kan selalu saya temui, mau 1, 2 orang di warung kopi, ya kan, Gojek yang saya boncengin, ataupun 500 orang, 1000 orang, selalu yang saya sampaikan satu, niat saya ini satu adalah ibadah, Oke. ya kan, ibadah agama memerintahkan kita untuk melaksanakan silaturahmi. Sosialisasi itu kan pada dasarnya bersilaturahmi. Betul. Kita bertemu dengan masyarakat. Nah, manfaat silaturahmi itu ada 3. Saya sampaikan kepada warga dan saya yakini juga menurut Al-Quran. 1, kita akan dijaga kesehatannya, Memperpanjang umur ya. memperpanjang umur. 2, memperpanjang ini umur. ternyata lebih ustadz. Oke. gitu. Salah Amin. saya, betul. Memperpanjang Oke, umur. memperpanjang umur. Yang kedua ya, apa yang kedua? sehat. Yang kedua sehat dan rezeki ya. Rezeki. Oke. Berarti Bener, saya bener. udah bisa nih nyaingin Iya, nih berarti ya. Ternyata beliau lebih ini. Aduh. Udah cocok belum nih? Udah Masih cocok, kita ya? Udah cocok ya? Cocok. Siap. 2029 ya. 2029. Soalnya udah terlambat kalau sekarang. Oke, jadi 3 tadi itu silaturahmi ya kuncinya ya. Terus yang berikutnya lagi supaya kita nggak kalah program nih sama yang incumbent itu, saya sampaikan begini, Ya. Bapak dan Ibu, kalau menurut Bapak dan Ibu, setelah saya memperkenalkan diri, saya sampaikan latar belakang dan juga beberapa program ya yang saya sampaikan, saya itu bakal membawa manfaat bagi Bapak Ibu dan masyarakat. Silahkan pilih saya. Oke. Tapi kalau saya, Bapak dan Ibu rasa akan memberikan lebih banyak mudarat, tidak usah pilih saya. Wah, jadi fair nih ya. Jadi betulnya fair, ya. betul-betul fair. Nggak Jadi ada alhamdulillah, paksaan gitu ya. nggak ada paksaan. Yang pertama saya jadi nggak ada beban. Ternyata yang kedua bagi masyarakat itu juga sebuah ucapan yang fair karena masyarakat kita kan nggak ingin didikte. Iya. Itu tadilah demokrasi. Nggak bisa dipaksa itu masyarakat. Betul. Mau diberi program, diberi apa. Kalau mereka hatinya itu sudah pengen sesuatu yang baru, pengen perubahan, ya kan? Bener, ini kan sekarang masyarakat pengen perubahan betul. Demokrat dengan Mas AHY sampaikan slogannya dari awal itu kan sampaikan atau perintahkan kita harus membawa perubahan. Perubahan itu bukan perubahan drastis, tidak. Masyarakat itu sebetulnya menginginkan perubahan-perubahan kecil aja, Mas Timur. Ya. Contohnya- Butuh stabilitas juga lah ya. Contohnya apa? Contohnya. Pendidikan yang lebih mudah diakses. Dibandingkan dengan jumlah penduduk, sekolah yang ada di Kota Bekasi dan Kota Depok ini belum memenuhi. Itu contoh kecil aja. Yang kedua, Ya. pengen lapangan pekerjaan, ya kan? Yang ketiga, pengen layanan kesehatan. Ini saya jadi ulangin lagi. Nggak, Iya. artinya kalau masalah akses transportasi tadi kan kalau kita sering dengar meme tuh ya, Bekasi kayaknya jauh gitu ya di planet lain gitu. Nanti kalau masih gitu nih jadi caleg nih akan merubah mindset itu ya. Iya, Jadi iya. akses transportasi juga Siap, bagus, siap. pendidikan oke gitu. Jadi Insya Allah. sama-sama dapat kecipratan ibu kota negaranya Jakarta lah ya. Betul, jangan jomplang dong. Jangan jomplang. Kayak di Amerika Serikat itu. Oke. New York dengan kota-kota di sekitarnya ya. Ada di internal New York sendiri itu kan ada
kayak Bronx, ada Queen, ada macam-macam, itu kan tidak terlalu jauh perbedaannya gitu. Dari bentuk jalannya, bentuk trotoarnya, infrastruktur dasar ya, misalnya rumah sakit, kemudian kereta apinya, stasiunnya, akses pendidikannya sekolahnya juga gak ada yang beda, supaya adil lah, adil. Karena kan gimana pun Jakarta itu kalau pekerjaannya orang-orang yang kerja di Jakarta nih, kalau balik ke kota Depok sama kota Bekasi terus baliknya nggak nyaman, mereka kan besoknya nggak produktif tuh nyampe di sana. Contoh nih, nyampe ke kantor 2 jam, nyampe kantor udah lelah kita. Gimana caranya sih kita nyampe kantor bisa 30 menit gitu? Iya kata orang betul Bogor, gak? betul banget tuh. Tadi 200 meter berapa lama saya tungguin tuh? Aduh. Saya bilang coba suruh kirim live Sherlock. Ini obrolan belakang layar ya, sahabat. Ya tapi itu sama-sama yang ingin kita harapkan, akses yang baik gitu. Jadi strateginya Mas Sigit tentunya langsung terjun ke lapangan, menjalin silaturahmi, menyerap aspirasi siap. gitu ya Mas Sigit ya. Siap. Meskipun sebetulnya izin Mas Timur, saya juga nggak bisa menghilangkan nih apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Mungkin dibandingkan 5 tahun lalu, caleg Bekasi Depok nggak bisa semobile ini. Saya misalnya dalam 1 hari ini bisa nih Bekasi Depok, Bekasi ke Depok lagi, karena sudah ada akses tol apa segala macam. Itu yang juga patut diapresiasi ya. Kita harus apresiasi itu. Yang kita perlu lakukan adalah melanjutkan itu, melanjutkan apa yang sudah baik, meningkatkan yang sudah ada. Meningkatkan. Mantap juga nih ya Mas Sigit ya, sahabat Ipol ya, siap-siap ya. Caleg Dapil 6 Jabar untuk Depok dan Bekasi Mas Sigit. Mas Sigit nih ngomongin masalah partai nih, Demokrat, kita tahu kan ya Demokrat mengusung Prabowo Gibran. Kira-kira dari sisi Mas Sigit sendiri, kenapa kebijakan partai memilih beliau nih? Kira-kira keunggulan atau teladan apa yang bisa kita ambil dari kedua pasangan, kedua calon ini nih? Yang jelas satu, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan orang baik. Ya. Itulah yang tentunya menjadi landasan pimpinan kami, Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi dan juga Ketua Umum Mas AHY, untuk kemudian kita berlabuh dalam satu koalisi Indonesia Maju. Beliau memiliki visi dan misi yang sangat baik, melanjutkan apa yang sudah baik yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, dan juga tidak menafikan perlunya ada perubahan dan perbaikan tadi. Kemudian sebagai anggota partai tentunya ya kita fatsun lah dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan kita. Nah, sahabat Ipol, tadi Mas Sigit sudah menerangkan nih bagaimana strategi kampanyenya beliau dengan cara turun langsung ke masyarakat, menyerap aspirasi dari masyarakat sebetulnya apa nih yang mereka mau ini. Dan mudah-mudahan ya, siap sahabat Ipol ya, caleg DPR RI Dapil 6 Jabar untuk kota Depok dan Bekasi. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mas Sigit nih. Kita ketahui kan Mas Sigit dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat mengusung calon presiden dan wapresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira kenapa Demokrat memilih beliau-beliau ini, dan suri toladan apa nih yang bisa diambil nih dari beliau? Baik, yang pertama beliau ini kan pasangan yang sangat capable. Beliau sangat berpengalaman. Yang jelas sekarang beliau sudah menjadi Menteri Pertahanan selama 5 tahun, dan saya dengar juga kepemimpinan beliau sebagai menteri juga banyak membawa perubahan positif bagi pertahanan Republik Indonesia dan juga kesejahteraan prajurit. Dan selain itu Pak Prabowo sendiri juga sebagai tokoh senior ya, beliau memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara luar, kemampuan diplomasinya, kemudian yang paling utama adalah komitmen beliau nih untuk masyarakat dan rakyat. Kan beliau selalu bilang itu, jangan sampai ada rakyat Indonesia lagi yang kelaparan. Kalau menurut saya itu adalah cita-cita yang sangat mulia, dan sudah saatnya juga lah beliau mungkin saat ini memimpin bangsa kita. Karena bagaimanapun dengan latar belakang beliau itu, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas, kemudian bersih, dan juga memiliki komitmen dan hubungan yang baik dengan dunia internasional, dengan didampingi oleh Mas Gibran tentunya sebagai tokoh muda. Dan ini juga
memberikan apa ya? Anak muda itu kan kalau melihat anak muda juga diberikan kesempatan memimpin, kita juga bergairah gitu. Artinya ada sebuah harapan yang diberikan dengan adanya Mas Gibran ini sebagai cawapres gitu ya. Sehingga politik ini sebetulnya tidak hanya untuk tokoh senior saja, betul. tetapi juga memberikan kesempatan buat yang muda. Dan itu tadi selaras dengan pertanyaan yang pertama tadi kan, politik itu tidak hanya untuk yang tua dan senior dan kotor, tetapi juga politik ini adalah memberikan kesempatan kepada yang muda, yang fresh, untuk fresh dan bisa berkarya. Jadi ingat kan kata Bung Karno ya, berikan saya 10 pemuda maka Betul. saya akan guncangkan dunia. Jadi dunia. Ini betul-betul sosok Mas Sigit, Mas Gibran itu kayaknya mewakili kita nih ya, anak-anak muda yang siap memberikan warna terbaru dari Indonesia ke depan. Betul. Gitu ya Mas Sigit ya. Betul. Mas Sigit, sekali lagi selamat, mudah-mudahan lancar menuju ke Senayannya. Insya Allah. Dan yang pasti Mas. juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Sebelum kita kita udah sampai ujung acara kita, tapi ini ada beberapa pertanyaan nih dari netizen yang kita sudah himpun dari media sosial ipol.id kami nih, Mas Sigit. Pertama boleh ya dijawab ya? Boleh. Pertanyaan receh mungkin, jadi dijawab santai juga nggak apa-apa nih Mas Sigit. Dari @ariskisme. Bagaimana tanggapannya terkait anak muda yang hanya pandai beretorika tapi tidak ada aksi nyata? Waduh, ini dia. Jangan dong. Jangan ya. Justru anak muda itu Oke. tidak hanya beretorika, tapi harus memberikan karya nyata. Tapi tentunya karena dia seorang yang muda, harus diberikan kesempatan dulu. Mungkin sebetulnya dia ini tidak beretorika, tetapi ya sedang berikhtiar lah. Sedang berikhtiar, dan juga saya yakin lah anak muda sekarang, saya bisa melihat lah dari kelompok adik-adik saya, anak-anak saya, anak muda ini banyak yang pengen berperan, cuman mereka tidak tahu bagaimana caranya. Itu hanya butuh disalurkan, diarahkan, dan juga dibimbing gitu. Dibimbing ya. Dan itu mudah-mudahan Mas Sigit bisa mengakomodir itu nanti kalau dia jadi caleg ya. Insya Allah. Artinya ini suara-suara pemuda yang dari medsos juga bisa didengar nanti nih ya. Iya dong. Iya, pasti. Oke nih, pertanyaan selanjutnya dari @_WRafid. Partai Demokrat kalau calon presidennya menang bakal minta jatah berapa menteri? Wah, ini kayaknya mungkin tadi ya politik kotor ya, seakan-akan dagang sapi. Ini gimana nih Mas Sigit tanggapannya? Ini luar biasa nih. Jadi sebetulnya yang paling penting bagi seluruh partai yang tentunya sudah berkomitmen dalam sebuah koalisi itu kan satu, memang pengen menang. Nah, pengen menang itu untuk apa? Pengen menang itu ingin berperan. Karena kalau kita tidak menang dan juga tidak memiliki peran di negara ini, kita nggak bisa berkarya. Tidak bisa menyampaikan atau mewujudkan visi dan misi kita. Ya, diantaranya banyak hal. Visi dan misi itu diwujudkan menjadi menteri, jabatan-jabatan publik lainnya gitu. Kalau jumlah menteri berapa, saya nggak tahu ya. Itu hak prerogatif presiden nanti ya. Yang penting tentunya sebagai partai yang sudah bergabung dalam koalisi, kita ingin memberikan peran yang sebanyak-banyaknya dan membantu presiden dan wakil presiden untuk menyukseskan pemerintahan beliau. Oke, tadi sahabat Ipol mudah-mudahan puas dengan jawabannya Mas Sigit. Tapi Mas Sigit, sebelum kita tutup nih, boleh nggak nih ada gimmick sedikit, 3 kata, maksimal 3 kata nih buat Mas AHY. Mas AHY, tegas, jujur, baik. Waduh, tegas, jujur, baik ya. Pokoknya singkat, padat, tapi oke nih ya. Siap. Optimis ke depan bisa sukses Demokrat? Sangat optimis. Sangat optimis karena seluruh, khususnya dalam rangkaian pileg ini ya, seluruh caleg-caleg kita itu sangat berkualitas, semuanya bekerja keras dan bekerja dengan turun ke masyarakat, tidak instan lah. Dan kita memang betul-betul menyebar lah di seluruh Nusantara. Mohon doanya juga tapi Mas. Kan kalau doakan boleh kan? Siap, itu yang kita doakan untuk yang terbaik lah. Karena kan kita menitipkan juga nih aspirasi kita ke Mas Sigit ya. Siap, Mas. Mas Sigit, closing statement dong, kira-kira harapan ke depan seperti apa nih buat masyarakat, buat pemerintah, atau Mas Sigit punya closing statement sendiri, silakan. Baik, harapan saya tentunya kepada masyarakat, khususnya mendekati tahun politik ya 24 Februari 2024.
Saya mohon kepada seluruh masyarakat yang memang sudah memiliki hak pilih untuk berbondong-bondong, ramaikan, turun dan sampaikan hak pilih Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Kenapa? Karena satu saja suara dari Bapak dan Ibu itu sangat menentukan nasib bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Ingat, politik itu tidak selamanya kotor, tapi politik itu juga bisa bersih. Politik itu juga it's about memperjuangkan aspirasi dan memperjuangkan nilai-nilai dan juga hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi jangan lupa 14 Februari 2024 ramaikan TPS dan sampaikan suara Bapak dan Ibu semuanya, baik itu untuk DPD RI, DPRD provinsi, kota maupun DPR RI, dan juga untuk presiden dan wakil presiden kita. Oke, closing statement dari Mas Sigit Raditya, caleg DPR RI Dapil 6 Jabar untuk Kota Depok dan Bekasi ya. Iya. Pokoknya jangan lupain kita ya Mas ya, harus amanah dan istiqomah itu ya yang pasti ya. Siap. Oh. Insyaallah. Oke, Mas Sigit, ini kita udah di ujung acara. Salam buat seluruh relawan di lapangan, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Buat jalannya ke Senayan. Amin. Oke, sahabat IPOL, demikian bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si IPOL. Dan juga follow selalu berita-berita terkini melalui akun media sosial ipol.id. Terakhir ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Mas Sigit Raditya pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.